Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bu Sofi pada pembelajaran Bahasa Indonesia pagi hari ini. Tak lupa, marilah kita membaca Suratul Fatihah supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan kalian juga mampu memahami materi yang Bu Sofi sampaikan dengan mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini tak lupa Bu Sofi mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun ketika kalian keluar dari rumah. Sering-seringlah mencuci tangan dengan bersih. Kemudian jika kalian keluar dari rumah, jangan lupa untuk terus atau tetap menggunakan masker. Dan tak lupa kalian diminta untuk tidak datang ke tempat yang ramai atau berkerumun untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Nah, Bu Sofi harap kalian semua dalam keadaan sehat hari ini dan mampu belajar dengan baik bersama Bu Sofi. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada PowerPoint tentang menelaah bahasa pada teks deskripsi bagian 1. Nah, anak-anak, nanti ada bagian 2-nya juga karena materinya banyak, tapi yang kita bahas untuk hari ini hanya 3 materi saja. Pengenalan lingkup materi yang pertama bisa kalian lihat penggunaan kalimat penjelas pada teks deskripsi. Kemudian yang kedua, penggunaan kata dasar KPTS. Nah, ini nanti imbuhan ya, kalau kalian belum pernah mendengar. Nah, ini nama lainnya adalah imbuhan. Kemudian yang ketiga, ada sinonim pada teks deskripsi. Kita mulai ya, yang pertama. Yang pertama ada penggunaan kalimat penjelas pada teks deskripsi. Kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kata lain sehingga lebih rinci. Di situ Bu Sofi menulis yangnya 2 ya, mohon maaf. Nah, contohnya penggunaan kalimat penjelas. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimatnya itu kemudian dijelaskan di kalimat lain. 1. Beliau berusaha menolong semua orang. Nah, menolong semua orang di situ Bu Sofi garis bawahi, maksudnya menjelaskan pada kalimat nomor 1 yaitu sangat baik. Kemudian yang kedua, beliau ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja juga Bu Sofi garis bawahi karena apa? Karena itu merujuk pada kata sangat baik. Jadi paham ya, penggunaan kalimat penjelas itu menjelaskan maksud dari kalimat. Contohnya yang tadi. Kemudian di sini untuk lebih jelasnya Bu Sofi sudah menyediakan tabel kalimat penjelas. Di situ ada contoh kalimatnya, kemudian ada kalimat yang menjelaskan kalimat di awalnya. Kita baca satu-satu. Ayahku seorang pekerja keras. Kalimat penjelasnya apa? Ayah selalu tangguh dalam menghadapi masalah dalam pekerjaannya ya. Menjelaskan ayah seorang pekerja keras. Yang kedua, indahnya panorama alam di pantai Marina. Nah, kalimat penjelasnya, tak bosan kulihat pemandangan yang menakjubkan itu. Pemandangan yang menakjubkan itu merujuk pada kata indahnya panorama alam di pantai Marina. Menjelaskan lebih rinci ya. Kemudian yang ketiga, ayahku orang yang sabar. Nah, jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Nah, berkata lirih untuk membujuknya merujuk pada kata ayahku orang yang sabar, menjelaskan sifatnya lebih rinci. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kata dasar KPTS. Adalah kata berimbuhan dalam teks deskripsi dengan menggunakan kata dasar K, P, T, dan juga S. Nanti kita lihat ya. Nah,
Penggunaan kata dasar KPTS, di situ sudah ada 4 contohnya. Yang pertama, penggunaan kata dasar K, berarti imbuhan yang nanti terdapat huruf K dan nanti luluh, tidak dibaca. Ibu sedang mengukus kue bolu buatannya. Nah, mengukus digaris bawahi karena imbuhan me bertemu dengan kata dasar kukus, tapi dibaca tidak mekukus tapi mengukus. Itu namanya luruh atau berbaur. Nah, makanya dibacanya mengukus. Kemudian yang kedua, penggunaan kata dasar P. Perusahaan tersebut telah memproduksi sejumlah makanan. Nah, memproduksi di situ dari kata imbuhan me bertemu produksi, makanya memproduksi. Luruh ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dasar T dengan huruf T. Arini sedang menulis puisi. Menulis dari kata imbuhan me bertemu tulis, akhirnya luruh atau lebur menjadi menulis. Oke, yang keempat ya, penggunaan kata dasar S atau huruf S. Alisa sedang menyapu halaman rumahnya. Nah, menyapu itu imbuhan me bertemu dengan kata dasar sapu, jadinya membacanya menyapu. Paham ya anak-anak? Jadi imbuhan me bertemu kata K, T, S, P, berarti luruh membacanya, menggabung dengan kata selanjutnya. Mengukus dari kata me plus kukus. Memproduksi dari kata me plus produksi. Kemudian menulis dari kata me plus tulis. Dan yang terakhir menyapu dari kata me plus sapu. Kemudian yang ketiga, yang materi terakhir adalah sinonim pada teks deskripsi. Pasti sudah tidak asing lagi karena di SD kalian sudah belajar sinonim dan antonim. Nah, kali ini di teks deskripsi kita akan belajar sinonim. Apa sinonim? Ya, sinonim adalah persamaan kata. Nah, jika kalian lihat di situ Bu Sofi sudah menyediakan satu tabel. Ada kata, kemudian sinonim dari kata tersebut, baru dikembangkan menjadi kalimat yang terdapat kata sinonimnya. Kita baca satu-satu. Bu Sofi punya kata indah, kemudian sinonim atau persamaan kata dari kata indah adalah elok, molek, dan juga permai. Nah, jika dibuat kalimat seperti apa, Bu? Bunga yang ditanam ibu sangatlah elok dipandang mata. Nah, ada sinonimnya ya, elok, sinonim dengan kata indah. Nah, kemudian yang kedua, melihat. Sinonim dari kata melihat adalah menonton, menyaksikan, memandang, dan juga mengamati. Jika dibuat kalimatnya, Anita menonton acara anak-anak televisi dengan gembira. Nah, menonton adalah sinonim dari kata melihat. Kemudian yang terakhir, menetap. Nah, menetap sinonimnya ada tinggal dan juga menghuni. Kalau dibuat kalimatnya, nenek dan kakek tinggal di rumahku. Tinggal adalah kata sinonim dari kata menetap. Sampai sini paham ya? Oke, nah karena kita tadi sudah belajar tentang kalimat penjelas pada teks deskripsi, kemudian ada kata dasar KTPS, kemudian yang ketiga ada sinonim pada teks deskripsi, saatnya kalian mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Tugasnya adalah kalian nanti bisa membuka paket bahasa Indonesia halaman 18 sampai 19. Di situ nanti ada judul teks deskripsi yaitu Rumah Tongkonan. Kalian baca dulu teks deskripsinya, kemudian kalian diminta untuk mencari 1, 2 kalimat penjelas pada teks deskripsi. Kalian diminta untuk mencari 2 kalimat penjelas. Kemudian 2 juga kata dasar KTPS dalam teks yang sama. Kemudian yang ketiga, 2 kata sinonim pada teks deskripsi tersebut.
Jadi kalian baca dulu teksnya halaman 18 sampai 19, kemudian kalian cari tugasnya 3 tadi. Masing-masing kalian mencari 2 per itemnya. Berarti ada 6 contoh yang harus kalian buat. Nah, kemudian langkah pengerjaannya. Setelah tadi kalian sudah membaca paketmu halaman 18 sampai 19 tersebut, kalian kerjakan pada tugas buku bahasa Indonesia kalian seperti biasa. Kemudian ambil fotonya, lalu kirimkan pada Google Classroom Bahasa Indonesia. Ingat, Bu Sofi mengingatkan lagi, mengirim tugas tidak pada kolom komentar, tapi mengirim tugas pada kolom tugas. Seperti itu ya. Nah, nanti juga akan ada tenggang waktu pengiriman tugas. Sebelumnya, Bu Sofi minta kalian untuk absensi terlebih dahulu pada Classroom. Jadi absensi, kemudian baru mengerjakan tugas. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian mengerti dengan mudah, tidak susah untuk memahaminya. Dan Bu Sofi harap kalian mengerjakan tugas tepat waktu supaya tidak berat nanti di akhirnya karena tugas kalian terlalu banyak tertumpuk gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.